Selamat datang di Happy Podcast edisi 10. Kita akan berbicara terkait pembangunan JTI menuju WBBM di KPPN Sidikalang dan juga terkait pengendalian gratifikasi. Ada narasumber kita pada sore hari ini, tidak lain dan tidak bukan adalah Kasih Veraki KPPN Sidikalang. Selamat sore Bu Nancy. Selamat sore Siska. Gimana kabarnya Bu? Sehat. Ya, sehat ya Bu ya. Sehat juga ya Bu ya. Walaupun mungkin lelah ya Bu ya dengan tugas-tugas, terutama juga dengan pemenuhan JTI. Capek nggak Bu? Lelah tapi tetap harus semangat ya. Tetap harus semangat. Anggap aja ini tantangan ya, bukan semacam beban ya. Ya sih Bu. Sobat KPPN Sidikalang, sebagaimana kita ketahui kan tahun ini KPPN Sidikalang mengikuti penilaian pembangunan JTI menuju WBBM. Kira-kira nih Bu Nancy, gimana ya kira-kira terkait alur ataupun gimana sih jalan cerita mulainya JTI di Sidikalang ini, di KPPN Sidikalang? Oke. Jadi terkait pembangunan zona integritas di KPPN Sidikalang dimulai dari tahapan pencanangan zona integritas ya. Kita sudah lakukan di beberapa tahun yang lalu. Kita undang ya dalam pencanangan zona integritas, kita mengundang stakeholder kita. Kita sampaikan kepada mereka, ini loh kami KPPN Sidikalang melakukan pencanangan zona integritas. Jadi mari awasi kami ya dalam pembangunan zona integritas. Kemudian step selanjutnya adalah kita menuju ke penilaian wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Oke, jadi tahun 2019 KPPN Sidikalang sudah memperoleh predikat WBK ya, wilayah bebas dari korupsi dari Kemenpan RB. Nah itu sebuah prestasi yang sangat susah didapatkan ya kalau menurut saya ya. Jadi berkat sinergi dari rekan-rekan semua, pejabat dan pegawai, kita akhirnya berhasil memperoleh predikat ZI menuju WBK. Nah, tahapan selanjutnya adalah pembangunan ZI menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBM. Jadi ini adalah predikat yang paripurna gitu ya. Jadi tahap akhir tahap paripurna dalam pembangunan zona integritas. Nah, di tahun 2023 ini kita ditunjuk ya sebagai unit kerja untuk melakukan penilaian ZI menuju WBM. Oh gitu ya Bu ya, berarti banyak banget lah ya Bu ya persiapan-persiapan yang dilakukan untuk WBBM ini. Kira-kira apa aja ya Bu ya persiapan yang udah kita lakukan gitu? Oke, jadi kalau terkait persiapan ya pembangunan ZI menuju WBM ini, yang pasti kita mempersiapkan kita sendiri ya, internal kita, mulai dari pimpinan dan juga seluruh pegawai, baik itu staff ya maupun juga sampai ke PPNPN. Kita semua harus bersinergi meningkatkan pemahaman terkait pembangunan zona integritas sehingga nanti ketika penilaian ya, pemaparan tahap akhir nanti di Kemenpan, kita bisa menyampaikan secara holistik terkait pembangunan zona integritas di KPPN Sidikalang. Tadi kan Ibu sudah bilang itu sebenarnya dimulai dari pimpinan ya Bu ya? Iya. Teladan, komitmen dari pimpinan, selanjutnya juga seluruh staf ikut, bahkan PPNPN juga. Iya benar. Bahkan juga satpam ya Bu ya? Iya. Karena kita ketahui satpam itu kan wajah. Iya. Wajah KPPN. Terus kira-kira gimana ya Bu ya cara untuk menginternalisasikan atau mensosialisasikan atau menggonggongkan semangat WBBM itu? Oke, jadi terkait internalisasi ya kepada para pegawai, kita senantiasa menanamkan mindset ya kepada para pegawai dan termasuk juga tadi yang PPNPN. Kita harus berorientasi kepada pelayanan ya, harus meningkatkan pelayanan kita yang berkualitas tentunya kepada stakeholder kita. Kemudian juga kita dalam pola kerja ya sehari-hari itu harus menciptakan pola kerja yang sistematis, efektif dan efisien, karena nanti kan di pengungkit nomor 2 ya, penataan tata laksana dan SDM juga tentunya itu kita dituntut untuk menghasilkan sistematis kerja yang efektif dan efisien. Jadi sebenarnya bisa dikatakan pengungkit-pengungkit yang ada di pembangunan zona integritas ini sebenarnya saling berhubungan, jadi harus dikembangkan secara bersama-sama seperti itu. Jadi memang intinya Bu, artinya semua pihak, dari level kepala kantor, staf, PNPN semua intinya sebenarnya sudah memahami ya Bu ya, core atau nilai utama dari WBBM ini. Iya. Tadi kan Bu Nancy ada sempat bilang ini ada pengungkit, tata laksana, manajemen SDM. Kira-kira apa sih Bu ya tolak ukur keberhasilan JTI menuju WBBM itu? Oke.
Tolak ukur keberhasilan pembangunan ZI itu tentunya dilihat dari pemenuhan ya, pemenuhan dari 6 pengungkit tadi itu nilainya 60% Siska. Jadi kemudian ditambah dengan komponen hasil ya 40%. Kalau komponen pengungkit ya ada 6 area ya, jadi harus terpenuhi semua dokumen, semua kegiatan yang diminta di 6 pengungkit itu, baik itu pemenuhan dan juga reformnya, ada 2 bagian lagi. Kemudian untuk hasilnya yang 40% tadi itu dilihat dari survei, hasil survei yang diberikan kepada stakeholder kita terkait persepsi anti korupsi dan juga pelayanan publik. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Itu sih tolak ukurnya. Oh, berarti kalau misalnya kita artinya ini penilaian dokumen lah gitu ya Bu ya. Ya, juga bisa dibilang artinya kalau kita tadi sudah memenuhi yang 6 komponen itu ya Bu ya. Mungkin bisa kita sebutkan yang pertama itu dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan pelayanan kualitas publik. Ya. Dan artinya ini kalau nggak salah ada batas nilai minimalnya juga ya Bu ya. Artinya kan nggak boleh nih kualitas pelayanan publiknya 90, rupanya di SDM-nya cuma 50 gitu, itu nggak boleh ya Bu? Ya, jadi kalau setiap pengungkit juga ya harus memenuhi nilai standar komponennya gitu. Jadi nggak boleh ada yang rendah di pengungkit ini rendah, yang sana pengungkit yang satunya itu tinggi sekali, itu tuh nggak boleh. Harus memenuhi nilai minimal per pengungkitnya seperti itu. Dan tadi kan Ibu juga ada bilang ada survei ya tuh, survei yang menilai 2 ya Bu ya, indeks pelayanan publik dan juga penilaian anti korupsi. Saya juga pernah dengar sih Bu, bagus pun gitu nilai pelayanan kita, tetapi kalau ada pengaduan atau misalnya survei korupsinya rendah, itu sepertinya otomatis gagal ya Bu ya? Iya sih, itu ada juga nilai minimalnya. Ada juga nilai minimal. Untuk korupsinya, persepsi korupsinya berapa, kemudian untuk pelayanan publiknya juga harus terpenuhi nilai minimal. Intinya artinya memang nilai dari survei ataupun komponen pemenuhan dan reform ini memang harus melebihi target minimal itu tadi ya Bu? Harus diperhatikan. Ya Bu, berbicara mengenai WPBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani, kira-kira ini impact-nya ya atau dampaknya ke pelayanan KPPN Sidikalang itu pelayanan seperti apa ya yang diharapkan gitu Bu? Ya, tentunya ya dalam pembangunan zona integritas KPPN Sidikalang itu komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas ya kepada stakeholder kami. Nah, bagaimana cara meningkatkan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada stakeholder ini kan ada tahap-tahapan, ada strategi yang dilakukan ya. Yang pasti yang pertama kita harus memberikan pelayanan sesuai standar layanan, kemudian juga harus dijelaskan nih kepada satuan kerja kita layanan-layanan yang ada di KPPN Sidikalang beserta alur pelayanannya bagaimana, jadi terinformasikan ya kepada stakeholder kita. Kemudian dokumen-dokumen apa yang diperlukan misalnya dalam pemenuhan output tadi ya, standar layanan tadi. Kemudian ada juga norma-norma waktu yang harus kita perhatikan dalam memberikan standar layanan kepada stakeholder seperti itu. Jadi nggak boleh lewat waktu ya, sudah sesuai dengan norma waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami juga memberikan sering melakukan kegiatan ya, edukasi kepada satuan kerja dan juga asistensi ya terkait pelaksanaan APBN tentunya, sehingga satuan kerja bisa lebih teredukasi. Nah, seperti itu. Kemudian juga untuk menunjang pelayanan kami menciptakan inovasi tentunya ya, inovasi yang bisa memberikan edukasi. Contohnya kami punya kelas Pistar, ada juga kolak pisang ya, komik layanan itu tapi memberikan informasi terkait pelaksanaan APBN. Ada juga turang ya, tutorial informasi untuk KPPN Sidikalang terkait pelaksanaan tugas KPPN Sidikalang. Kemudian banyak sekali sih sebenarnya ini sih kalau nggak waktunya ya mungkin. Kemudian ada juga Sinova, kita punya inovasi Sinova. Di inovasi Sinova ini menjadi satu dashboard lah gitu ya, di mana Satker bisa memperoleh layanan one stop service application. Jadi semuanya di Sinova itu
ada layanan-layanan Kementerian Keuangan, kita bisa akses di Sinova. Kemudian ada juga inovasi-inovasi di KPPN Sidikalang kita gabungkan di Sinova semua. Ada Juknis, ada informasi-informasi terkini, ada juga terkait pelaksanaan survei juga bisa diakses di Sinova ya, survei kepuasan kepada stakeholder ya. Oh ya, kita juga melakukan survei kepuasan stakeholder nih Siska. Jadi setiap triwulan kita wajib menyampaikan survei kepada stakeholder ya. Tujuannya kan yang pasti Satker itu bisa menyampaikan masukan-masukan. Dari hasil survei itu apabila ada yang perlu kita tindak lanjut ya, segera kita tindak lanjut sehingga pelayanan yang diberikan bisa lebih berkualitas tentunya. Artinya memang intinya ya Bu, mungkin ada atau tidak adanya WBBM sebenarnya kita juga dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik gitu ya Bu ya, pelayanan prima, pelayanan berkualitas sesuai tadi itu standar layanan itu ya Bu ya. Iya. Walaupun memang kalau bisa kita lebih dari situ, karena kalau nggak kayak KPPN kan misalnya kalau kita tahu kan norma waktu nih misalnya contohnya penyelesaian SPM 1 jam, tapi kita mengusahakan lebih cepat gitu ya Bu ya, kita membuat 40 menit, artinya kan kita going extra mile seperti artinya kita memberikan pelayanan yang lebih seperti itu gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kita tadi memang ada norma waktu ya ditentukan dari kantor pusat, tapi kita ingin memberikan yang lebih nih. Jadi ya contohnya tadi SP2D 1 jam, penyelesaian SPM jadi SP2D. Kalau dari standar waktunya memang dari kantor pusat 1 jam, tapi kita ingin lebih nih. Kita buat lagi nih inovasi ya ataupun komitmen lah ya, komitmen kita bisa dong kita lebih dari itu gitu. 40 menit loh. Lebih cepat. Iya, lebih cepat seperti itu. Oh ya Bu Nancy, kita juga mau nanya nih, kira-kira ada nggak ya pengawasan dari stakeholder terkait layanan KPPN Sidikalang ini? Terus medianya apa gitu? Oke, ada tentunya ya. Jadi kan tadi sudah saya sampaikan awal mulanya sekali kita udah pencanangan ya kan. Jadi kepada stakeholder kita minta nih awasi kami gitu kan. Bukan hanya dari KKN-nya, tapi juga dari memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, kalau mitra KPPN Sidikalang ya stakeholder dalam mengawasi pembangunan zona integritas KPPN Sidikalang, silahkan bisa memberikan kritik saran ataupun pengaduan ke KPPN Sidikalang itu banyak sekali sih sarananya ya. Jadi kalau mungkin di tingkat kementerian kita punya ya Wise Kemenq WID, kemudian di tingkat eselon 1 kita punya Sipandu dari DCPB. Nah itu untuk mungkin sarana eksternal ya dari luar KPPN. Kalau internal kita punya nih banyak sekali, mulai dari telepon langsung ke kantor, kemudian bisa berkirim surat juga bisa. Kemudian kita punya WhatsApp pengaduan, kita punya kotak pengaduan bisa langsung ke kantor, kita punya kotak pengaduan, bisa ke email ya. Kita punya juga inovasi ya untuk pengaduan, integrasi pengaduan masyarakat atau IPEMA. Itu secara berkala kita sampaikan ke satuan kerja ya. Jadi Satker itu gampang kalau untuk mau melakukan pengaduan mereka bisa melakukan kapan saja terkait pelayanan KPPN yang tidak sesuai dengan aturan ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan kita juga rajin sih secara masif kita publikasikan di web kita ya KPPN Sidikalang, Kemenq, kemudian di media sosial juga postingan-postingan di media sosial kita secara intens menyampaikan media-media pengaduan. Jadi kapan saja stakeholder bisa menyampaikan keluhan ya atau pengaduan-pengaduan mereka, sehingga kan tadi stakeholder bisa menyampaikan keluhan atau pengaduannya kapan saja gitu ya. Sudah kita publikasikan dan pasti nanti akan ditindaklanjuti. Jadi sebenarnya sudah sangat terpublikasi gitu ya Bu ya, saluran pengaduan baik itu dari level eksternal, Kemenq, bahkan juga internal. Oh ya, kan kita juga mempublikasikan kalau nggak salah KPK ya Bu ya? Gul KPK, SP4 lapor. Kita punya ya, kita punya KPK juga kita rajin mempublikasikan ya di acara-acara eksternal dengan stakeholder, penyedia barang dan jasa kita, kemudian juga internal kita ya.
bisa melakukan pengaduan ataupun ya kalau KPK ya terkait gratifikasi. SP4N lapor ya, itu dari aplikasi dari Kemenpan RB. Silahkan, banyak sekali media yang disediakan. Ya, sangat banyak, dan walaupun memang kita berharap ya tidak ada pengaduan gitu ya Bu ya, karena ya kita senantiasa berkomitmen untuk memberikan layanan yang bebas dari korupsi, bebas dari gratifikasi. Ya, sejalan dengan itu Bu, kira-kira bagaimana ya Bu ya pengendalian gratifikasi? Tadi kan kita sudah menyebutkan media-media pengaduan yang ada. Kira-kira gimana terkait pengendalian gratifikasi di KPPN Sidikalang? Terkait pengendalian gratifikasi, ini komitmen kita mulai dari level atas ya, dari Kementerian Keuangan ya. Kita di KPPN Sidikalang sebagai instansi vertikal, kita komitmen tolak gratifikasi. Kita melakukan beberapa rencana-rencana kerja terkait tindak lanjut gratifikasi ini. Mungkin yang pertama sekali kita membentuk unit pengendalian gratifikasi atau yang disebut dengan UPG. Jadi kita punya nih personil-personilnya, ada personil untuk menindaklanjuti terkait gratifikasi di KPPN Sidikalang, seperti itu. Nah, mungkin apa yang dilakukan oleh UPG, unit pengendali gratifikasi itu yang pasti cukup banyak sih ya Siska ya. Kami diantaranya senantiasa ya mensosialisasikan kepada mitra kerja, stakeholder, ataupun penyedia barang dan jasa, dan juga internal ya. Kalau untuk eksternal tentunya kita harus menyampaikan ya bahwa kita itu anti gratifikasi. Jangan berikan apapun kepada KPPN Sidikalang. Dan juga kepada internal senantiasa ditanamkan mindset ya, jangan menerima gratifikasi. Ya mungkin seperti itu sih Siska. Kalaupun memang kan ada tuh Bu ya gratifikasi yang emang benar-benar nggak bisa ditolak gitu, harus diterima ya. Kita tadi sudah punya sarana untuk mengadukan itu gitu kan Bu ya, karena kita artinya kalau misalnya nih saya misalnya ada gratifikasi yang sebenarnya itu dari bibi saya, tapi kan itu sebenarnya gratifikasi dan itu sebenarnya harus dilaporkan segera ya Bu ya. Mungkin yang gratifikasi ini harus memang ada hubungannya dengan tugas dan tanggung jawab kita ya di KPPN Sidikalang. Nah itu memang wajib kita laporkan. Kalau tidak bisa ditolak, sebisa mungkin sih ditolak gitu ya, segera dikembalikan. Tapi ya terkait pengendalian gratifikasi ini, kita juga memang harus laporkan juga. Yang kita tolak harus kita laporkan, yang kita terpaksa terima ya harus kita laporkan Siska. Karena saya pernah juga baca Bu, misalnya kalau kita nerima oleh-oleh, artinya dikirim, itu kan nggak bisa kita tolak kan Bu ya. Ya mau nggak mau ya kita wajib melaporkan, dan karena itu kan makanannya cepat busuk, kita bisa berikan ya Bu ya ke misalnya lembaga sosial yang seperti membutuhkan itu, bisa, yang tapi tetap harus kita didokumentasi dengan baik ya, dokumentasi. terkait penyerahan ada tanda terimanya, tetap harus kita laporkan bisa melalui UPG, unit pengendali gratifikasi, bisa juga langsung ke Gol KPK bisa. Tapi mungkin kalau internal ya silahkan ke UPG ya. Dan UPG pasti akan menindaklanjuti ke KPK seperti itu. Sebagai closing nih untuk podcast kita hari ini, kira-kira harapannya terkait BBM ini gimana ya Bu ya? Harapannya terkait pembangunan zona integrasi menuju WBM di KPPN Sidikalang, Siska, tetap berjalan ya, berkesinambungan tadi dari pencanangan, terus kita sudah memperoleh predikat WBK, WBM ya. Untuk tahun ini kita ditunjuk untuk penilaian WBM. Harapannya pembangunan zona integritas itu tetap berjalan gitu ya. Semua elemen di KPPN Sidikalang, yaitu seluruh pegawai maupun pejabatnya tetap mempunyai kesadaran ya terkait pembangunan zona integritas ini. Jadi memang sudah menjiwai lah gitu ya. Memang sudah harus kita lakukan sehari-hari, bukan hanya karena penilaian WBM ya kita gencar untuk memenuhi tadi ya komponen pungli itu, enggak. Harapannya memang
selalu kita terapkan ya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dan harapannya memang khusus di tahun 2023 ini ya hasil kerja keras kita selama ini mudah-mudahan bisa diakui lah di Kemenpan RB dan bisa memperoleh predikat WBBM di tahun 2023. Baiklah Sobat KPPN Sidikalang, tadi kita sudah mendengar dengan jelas terkait pembangunan JFI menuju WPPM di KPPN Sidikalang dan juga terkait pengendalian gratifikasi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa Sobat KPPN Sidikalang, klik like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di Hepot edisi selanjutnya. See you!